Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang perang Diponegoro. Sebelum kita lanjut ke presentasinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abgi Suendar. Perkenalkan, nama saya Nafizah Sandrina. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmalia. Perkenalkan, nama saya Ari Abdul Hafiz. Perkenalkan, nama saya Dilan. Perkenalkan, nama saya Bianca Rizky Putri. Latar belakang dari adanya Perang Diponegoro atau juga bisa disebut Perang Jawa yang berlangsung sejak tahun 1825 hingga 1830. Adapun penyebab khususnya yaitu karena perlawanan Diponegoro terhadap Belanda berkobar setelah Belanda menanam patok-patok jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Namun, setelah insiden tersebut, Belanda juga telah melakukan serangkaian aksi yang memicu kemarahan Pangeran Diponegoro. Dan adapun penyebab umumnya, yaitu dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Jadi, Pangeran Diponegoro membuat sebuah rencana untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa Belanda. Perang Diponegoro atau juga disebut Perang Jawa berlangsung sejak 1825 hingga 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro termasuk salah satu pertempuran besar antara Indonesia dengan Belanda semasa pendudukannya di tanah air. Lokasi dimulainya perang terjadi di Yogyakarta dan meluas banyak ke daerah Jawa. Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegarejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegarejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong di mana ia menyusun strategi perang. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya, Pangeran Mangkubumi, Ali Basya Sentot Prawiro Dirjo sebagai Panglima Muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. 3 minggu setelah penyerbuan Tegarejo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta dan berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Selain itu, semua kekuatan dari rakyat, bangsawan, dan ulama bersatu melawan kekejaman Belanda. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisnya atau penjemuan. Menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas, Jenderal De Kock sebagai pemimpin perang Belanda memutuskan untuk mengubah strategi, yaitu dengan sistem benteng sel-sel. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda hingga ruang geraknya menjadi semakin sempit. Selain itu, para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro banyak yang tertangkap. Perlawanan sebelum abad 20 memiliki kekurangan yaitu terlalu bergantung pada pemimpin. Pemimpin yang dipilih pada setiap perlawanan biasanya adalah raja atau bangsawan, sehingga mereka memiliki karismatik dan kekuasaan. Masyarakat pun bertumpu pada karisma pemimpin. Maka, apabila pemimpin tewas atau tertangkap, perlawanan akan berhenti. Sama dengan perlawanan Diponegoro saat Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan. Perlawanan pun berakhir pada tahun 1830. 1825, Pangeran Diponegoro berkumpul bersama para tokoh yang membantunya. Tokoh-tokoh yang turut membantu Pangeran Diponegoro dalam perlawanan terhadap Belanda tersebut antara lain Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto, Suryo Dipuro, Kiai Mojo, Pangeran Ronggo, Ngabehi, Mangunharjo, dan Pangeran Surengogo. Setelah Belanda mendatangi dan membakar kediamannya, Pangeran Diponegoro memerintahkan Joyo Menggolo, Bahuyuda, dan Hanggo Wikromo untuk memobilisasi orang desa di sekitar Selarong agar siap berperang. Selanjutnya, Diponegoro mengirim surat kepada para pemimpin pasukan di wilayah Kesultanan Yogyakarta yang berada di Kedu, Begalen, Banyumas, Serang, Monconegoro Timur, Magetan, Madiun, Rajegwesi, Kertosono, Berbet, Ngerowo, serta Demang di perbatasan lainnya untuk memerangi bangsa Belanda.
Pangeran Diponegoro juga membagi daerah perang dan menyusun struktur organisasi militer meniru organisasi tentara kerajaan Turki Utsmani. Dalam Perang Jawa, Pangeran Diponegoro menamai pangkat untuk pemimpin tertinggi sebagai Ali Basah. Dampak pasca Perang Diponegoro adalah banyak benteng berdiri, Belanda mengalami krisis keuangan, diterapkannya sistem tandang paksa, kekuasaan Belanda di tanah Jawa semakin menguat, dan memakan banyak korban jiwa. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.